Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman radio, apa kabar Anda? Semoga sehat selalu deh ya. Seperti yang saya katakan tadi, kita akan berbincang-bincang di program Selamat Pagi Tabalong. Kali ini menghadirkan Polres Tabalong ya, dari Satuan Reskrim Polres Tabalong untuk membahas berbagai hal terkait dengan KDRT ya. Dan alhamdulillah sudah hadir di Radio Suara Tabalong FM. Yang pertama saya perkenalkan saja Ibu Yurinda. Apa kabar Ibu Yurinda? Alhamdulillah baik. Oke, sehat Bu ya? Sehat. Oke, boleh saya panggil Mbak Yurinda saja? Boleh. Oke, yang berikutnya ada Ibu Sarah. Apa kabar Mbak Sarah? Alhamdulillah baik Pak. Oke, dari Tabalong semua ini ya Bu Sarah dan Ibu Yurinda ini ya? Kebetulan kalau saya sendiri dari Barabai aslinya. Oh, dari Barabai. Oke, kalau Ibu Sarah? Asli Tanjung. Asli Tanjung. Mbak Sarah dan Mbak Yurinda, kita santai saja. Dan kita akan berbincang-bincang terkait dengan KDRT. Berat ini bahasannya ya. Terkait dengan KDRT singkatan dari apa sih Ibu Yurinda? Kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga ya. Oke, selain kita berbincang-bincang lewat radio ini, Mbak Sarah dan Mbak Yurinda, kita juga terima telepon, boleh ya? Barangkali nanti ada di luar sana orang yang pengen bertanya dengan Anda semua, Anda berdua ini terkait dengan bahasan kita. Silakan lewat line telepon di 08134878 2112 dan bisa juga lewat layanan Facebook ya, pertanyaan-pertanyaan dilontarkan. Baik, kita ke Mbak Yurinda deh terkait dengan KDRT. Mohon dijelaskan dulu deh apa itu KDRT ini Mbak Yurinda. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Mohon izin kami dari Satuan Reskrim Polres Tabalong, khususnya bagian PPA Perlindungan Perempuan dan Anak, ingin menjelaskan tentang apa sih itu sebenarnya KDRT. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT. Pengertian KDRT sendiri yaitu setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga yang diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Oke. Selanjutnya siapa saja sih yang bisa menjadi korban KDRT? Yang pertama itu istri. Kebanyakan sih di sini istri. Istri jadi korban ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga suami juga boleh ya? Bisa, suami. Misalnya suaminya dibully terus misalnya begitu. Bisa ya? Bisa. Oke. Kan kekerasan itu tidak mesti harus perempuan. Ya. Dan kemungkinan bisa banyak juga anak. Pembantu rumah tangga. KDRT itu melingkupi siapa sih orang yang tinggal dalam rumah tersebut. Oke. Misalnya kalau tadi Mbak Yurinda mengatakan di lingkup rumah tangga ada suami, ada istri, ada anak. Ada misalnya pembantu boleh juga ya? Bisa, karena siapa saja yang tinggal dalam rumah tersebut. Oke. Jadi siapapun yang terlibat atau bahkan keluarga misalnya yang tinggal di situ, misalnya mertua atau ipar, apakah bisa juga lingkup masuk dalam lingkup KDRT tersebut ya? Oke, bagaimana Mbak Yurinda bisa menjelaskan bahwa KDRT ini dilindungi oleh hukum? Oke, yang pertama bentuk-bentuk KDRT itu apa aja sih? Kekerasan fisik. Fisik misalnya antara perempuan dan laki-laki tersebut misalnya dipukul, dianiaya. Terus kekerasan psikis apa aja sih? Mentalnya. Oh ya? Mentalnya kadang misalnya disakitin atau diperlakukan yang tidak sesuai dengan semestinya, itu masuk dalam psikis. Seksual apa sih? Berhubungan rumah tangga, misalnya dalam keadaan istri mungkin belum bisa atau suami dalam keadaan sakit terus dipaksa, itu masuk. Dan penelantaran rumah tangga, apa aja sih penelantaran rumah tangga? Misalnya kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi,
tidak dibiayai, Kada diongkosi lah. tidak diongkosin, Kata orang ye. Banjar begitu ya kira-kira ya. Di- Oke, apalagi kira-kira? Misalnya kalau misalnya menelantarkan keluarga tadi, keluarganya tidak dipedulikan, Oke. kada diherani jorong Banjar Jorong misal. Banjar, orang sini. Misalnya lakiannya tuh mau unjun terus misalnya gitu. Apakah juga masuk dalam hal ini? Tidak peduli dengan keluarganya, apakah punya beras, apakah punya duit istrinya untuk belanja, anaknya juga nggak ada sanggup, sementara dia doyannya mancing aja. Gimana ini Mbak Itu bisa Yurinda? masuk dalam hal tersebut karena mungkin itu masuknya artinya penelantaran tadi, penelantaran rumah tangga. Karena kan tugas dan pokok kita sebagai keluarga pertama menafkahi keluarga. Kalau kita ada anak, kita menafkahi anak. Mm-mm. Kalau misalnya kita hobinya menyalurkan hobi aja, anak kita telantarkan, istri kita telantarkan. Oke. Itu masuk juga dalam apa kaitannya dengan itu ya. Oke. Mbak Yurinda, saya beralih ke Mbak Sarah dulu ya. Boleh. Oke, Mbak Sarah tadi dijelaskan apa-apa saja ya yang masuk dalam menjadi objek daripada kekerasan rumah tangga ini, suami, istri, anak, kemudian juga bahkan pembantu rumah tangga, mertua boleh masuk situ ya Mbak Yurinda ya. Bisa. Kemudian ada juga tadi dibahas tentang bentuk kekerasannya itu, ada kekerasan fisik, ada kekerasan psikis, kemudian seksual. Bisa lebih dijabarkan lagi barangkali Mbak Sarah terkait dengan jenis-jenis kekerasan terhadap rumah tangga tersebut. Mungkin di sini ada sanksi hukumnya Pak. Mm-mm. Di kekerasan fisik yaitu ada penjara maksimal 5 tahun, denda maksimal 15 juta. Mm-mm. Di sana diakibatkan luka berat Mm-mm. 10 tahun, denda 30 juta. Mm-mm. Mbak Sarah, sebelum Nggih. kita ke sana, kira-kira barangkali masyarakat pengen tahu nih, kekerasan fisik dalam rumah tangga itu seperti apa misalnya? Apakah menampar? Apakah Nggih. mencubit Kayak dipukul, misalnya atau nggih. bagaimana? Apakah kemudian kekerasan psikis misalnya? Apa saja contohnya misalnya begitu ya. Kemudian kekerasan seksual juga misalnya. Bagaimana? Bisa dijabarkan dulu terkait dengan ini sebelum kita melangkah tentang hukumnya itu? Kekerasan fisik tadi seperti kayak dipukul, mengakibatkan luka. Oh ya. Nggih. Ditampar Tinggi misalnya. ditampar, dianiaya lah Pak. Dianiaya ya. Nggih. Mm-mm. Nanti sampai di Polres kan bisa dilaporkan dan kami bawa visum biasanya Pak. Oh gitu. Nggih. Mm-mm. Kalau kekerasan psikis itu ke mental ya. Ke mental. Nggih, Oh. lebih ke mental Pak. misalnya disariki tarus kah? Bininya nih misalnya bisa lah masuk kekerasan seksual kekerasan terkait dengan psikis ini. Atau misalnya bininya diancam-ancam gitu terus begitu. Secara mental gimana ini Mbak Yurinda? Kalau psikis tuh maksudnya kayak gini. Kalau dalam lingkup rumah tangga misalnya kita nih saling berantem terus sama suami. Suami memojokkan istri, Iya. terus membanding-bandingkan dengan Oh ya? orang lain. Misalnya gimana coba? Si Anu tuh Si Anu tuh kayak ini. Wih. Nah, sedangkan Ikam Ikam? nggak bisa memasak, Kata istri. oh. dipendam. Iya. Terpendam. Ikam tuh anu terus dandan tulin kada suaha. Dan mungkin pertengkaran itu sering terjadi. Oh gitu. Iya. Menimbulkan mental. Mentalnya kurang trauma. Tertekan begitu. Kalau sedikit-sedikit dimarah. Oh gitu. Sedikit-sedikit dimarah. Sariki. Dan mungkin bisa juga akibat perilaku suami. Misalnya. Suami sering mabuk-mabukan, ditegur nggak bisa main judi, ditegur nggak bisa. Judi online misalnya. Ya, judi online, istri yang jadi korban. Misalnya nggak ada uang buat beli minuman, judi kalah, istri yang dimarah, itu Anak. mengakibatkan trauma. Oke. Kalau kekerasan secara seksual? Kalau kekerasan secara seksual misalnya pada saat, mohon maaf nih Pak lah, Berhubungan agak badan. sedikit. Ya nggak apa-apa. Kita ini aja supaya masyarakat lebih tahu. Berhubungan badan. Iya. Pada saat berhubungan badan itu dilakukan secara paksaan. Oh ya. Itu kan mengakibatkan kekerasan, mungkin sakit pada Iya. Istri tidak nyaman begitu ya. istri tidak nyaman. Itu kita bisa. Mungkin kalau misalnya jar orang di sini sudah kita pisah ranjang atau jar orang sini berambangan, Iya. kan sudah ada jarak. Tiba-tiba si suami minta maksa harus berhubungan badan, sedangkan posisi istri mungkin lagi sakit, Capek. Iya. capek. Oh, iya, Itu iya, bisa. Dan itu dilakukan berulang kali.
itu bisa dilaporkan. Itu bisa dilaporkan ke polisi ya, Mbak Sarah ya, Nggih, terkait dengan bisa, Pak. kekerasan seksual itu. Misalnya, Bebas Pak, bisa dilaporkan. oh gitu ya. Atau juga misalnya istri lagi tidak mood nih, ya, lagi tidak mood misalnya kan, sementara suaminya lagi on banget gitu, on fire gitu ya, sehingga merasa nggak enak, merasa nggak nyaman. Itu apakah juga bisa dilaporkan ke polisi nih, Mbak Sarah, karena kekerasan seksual barangkali? Nggih, bisa Pak. Biasanya bisa dilaporkan, Nggih, tapi dengan jarang. ada beberapa tahap sih Pak. Ya, Misalnya kami menerima laporan itu memang dari Polres sendiri nggak menutup kemungkinan nih Pak, laporan Ya. apa aja kan Ya. bisa kami terimakan. Mm-mm. Namanya juga melayani masyarakat. Mm-mm. Tapi biasanya kalau ada orang yang melapor, biasanya kami beritahu dulu bisa nggak ditangani secara kekeluargaan yang pertama. Mm-mm. Mungkin kan dari kedua belah pihak antara suami dan istri nih mungkin lagi sama-sama panas, Ya, belum bisa memikirkan Berpikir dengan tenang. udah baik. tenang ya, ya. Biasanya kami Keluarga. berikan waktu dulu. Oke. Nggih, mediasi lah Pak. Dia si Pak RT Nggih. dipanggil dulu lah. Kita manggil, Bisa. Pak. Sekarang ada Babin Kamtibmas. Ya. Nah, bisa diikutkan Oh. Babin Kamtibmas. Iya, iya, ya. Artinya sebelum dilaporkan ke polisi adalah cara-cara lain, misalnya Nggih. orang tuanya akan dipanggil begitu ya. Nggih. Kuitannya di kiau nih, anu nah kayak ini gini. Nggih. Nah, ya kan, atau Pak RT lah bisa mendamaikan, atau mungkin orang yang dianggap tua lah di kampung begitu ya. Jadi tidak mesti harus dilaporkan ke polisi ya. Iya. Kalau Oke. dilaporkan ke polisi itu pun ada langkah lagi yang harus Oh kami gitu. lakukan. Kalau misalnya dari kekerasan fisik, psikis, seksual. Mm-mm. Kalau dari fisik dan seksual itu kan kami lakukan namanya visum. Dari hasil visum itu kami bisa menentukan masuk tindak pidana Mm-mm. atau tidak. Oh gitu. Kalau untuk psikis atau mental biasanya kami Psikologi. koordinasi dengan pihak psikologi. UPTD Pak. UPTD namanya ya? Tinggi. Nanti Oke. dikonseling dulu Pak psikologinya. Oke. Oh, kalau nanti hasilnya benar Bu, Pak, memang ini agak terganggu akibat kekerasan rumah tangga yang dialami oleh Korban. Begitu. Oke, semakin lama semakin asik nih nampaknya nih bincang-bincang kita ya, Bu Sarah dan Ibu Yurinda tadi terkait dengan kekerasan seksual ya. Apakah karena Anda sebagai wanita sehingga kayaknya semangat banget Tercurahkan nih, apa isi hati kami. Tapi tidak juga ya. Ini semua berlaku. Suami juga Nggih. bisa Bisa Pak. mengalami hal tersebut ya. Oke, Mbak Sarah, saya ingin bertanya tentang Anda dengan Anda terkait dengan KDRT tadi ya. Sudah dijelaskan bahwa tidak semua harus di laporan polisi itu harus ditindaklanjuti, ada mediasi-mediasi. Sebenarnya kalau misalnya terbukti, katakanlah begitu, ada alat buktinya, ada visumnya, ada saksinya begitu, apakah ada sanksi hukumnya, Bu Sarah, Nggih. terkait dengan itu? Ada sanksi hukumnya Pak. Terkait dengan kekerasan seksual atau kekerasan psikis maupun kekerasan fisik tadi. Untuk kekerasan fisik Artinya bisa dihukumkah gitu loh kasarannya begitu ya? nggih. Bisa Pak. Ada penjara maksimal 5 tahun. 5 tahun? Nggih. Wih, ngeri juga ya. Boro-boro 5 tahun, setahun aja enggak gitu ya, enggak. Janganlah kalau begitu ya. Nggih. 5 tahun ya. Kalau luka berat 10 tahun Pak. Mm-mm. Nggih. Kalau mengakibatkan mati 15 tahun. Suami istri luka ringan 4 bulan. Mm-mm. Nggih. Kalau psikis, kekerasan psikis penjara maksimal 3 tahun. Oke. Nggih, suami istri akibat luka ringan 4 bulan. Kekerasan seksual penjara maksimal 12 tahun. 12 tahun. Nggih. Oh ya? Kekerasan seksual atau pemberatan penjara minimal 5 tahun. Mm-mm. Nggih. Untuk penelantaran keluarga tadi penjara maksimal 3 tahun. Bu Sarah, kalau bicara penjara ini memang ngeri-ngeri sedap gitu ya Bu Sarah ya. Bayangin aja misalnya suami kita yang kita cintai walaupun dalam tanda petik dia mau melakukan kekerasan seksual atau KDRT lah katakanlah begitu, tapi kalau suami kita di penjara begitu kan dia nelangsa juga kira-kira begitu ya Ibu Yurinda ya. Tapi walau bagaimanapun hukum tetap berlaku ya. Iya. Artinya apakah ini juga merupakan sebuah upaya untuk melakukan efek jera pada pelaku KDRT, Mbak Sarah? Nggih, biasanya korban melaporkan itu untuk Memperoleh perlindungan paling tidak ya. Nggih. Dan ingin efek jera untuk suaminya itu Pak. Supaya Nggih, jangan jera, lagi lah. nggih. Soalnya sudah beberapa kali kan di Oke. KDRT, Melakukan hal itu nggih. ya.
Dan jadi sebaiknya janganlah melakukan KDRT karena ini kan keluarga kita sendiri ya. Beda. Tapi kalau persoalan lain misalnya sudah nggak cinta lagi atau karena persoalan lain itu berbeda ya. Ya, oke. Mbak Sarah dan Mbak Yurinda, kita akan berbincang-bincang lagi nanti ya. Setelah kita sajikan dulu satu persembahan berikut di Radio Suara Tabalong FM. Oke, masih di 95,4 Suara Tabalong FM. Teman-teman radio, silakan yang ingin bergabung lewat line telepon di 081348782112 atau lewat layanan Facebook ya. Dan teman-teman radio sudah ada nampaknya yang pengen bergabung bersama kita, bertanya dengan kita. Dan berikut ini sudah ada dari Mursid Ilham, Bu ya. Mursid Ilham, 4 betakun lawan Bu Polwan katanya. Boleh ya? Boleh. Bisakah kira-kira misalnya ya ada istri yang melaporkan KDRT berat, tapi di kemudian hari dia cabut laporannya dengan alasan karena sayang suami dan sudah memaafkan. Apa bisa langsung bebaskah suaminya atau tetap ada tahapan proses dulu? Begitu kira-kira pertanyaan dari Mursid Ilham. Barangkali Mbak Sarah atau Mbak Yurinda yang akan menjawab. Orangnya sudah melapor nih karena mendapat KDRT, tapi karena merasa sayang, merasa kasihan begitu ya dicabut lah begitu ya. Apakah laporan polisinya dicabut begitu? Karena jadi kadusagin laporan misalnya lah, tapi sudah masuk nih laporannya begitu. Apa kira bisa dicabut dan langsung bebas atau masih ada di proses-proses lagi itu bagaimana Ibu Yurinda barangkali? Oke, terima kasih Pak Mursid Ilham nih ya, atas betul. Pertanyaannya bagus banget nih pertanyaannya buat yang mungkin orang awam nggak ngerti nih. Biasanya kalau kami menerimakan laporan polisi, yang pertama tadi kami sudah sampaikan bahwa kami harus visum dulu. Kalau psikis kami mintakan psikologi. Dan pada saat kami menerimakan laporan, kami sudah akan pertanyakan kepada korban. Yang pertama, lanjut nggak Bu? Oke. Karena apa? Satu, suami yang dilaporkan, bukan orang lain. Yeah. Karena suami kan ada yang 10 tahun, 20 tahun bersama itu bukan waktu yang singkat. Apalagi kalau laporannya mungkin cuman karena dijambak, dipukul, sakit hati lalu lapor. Biasanya kami akan terimakan dulu pertama Dumas, pengaduan masyarakat. Setelah cukup bukti, mungkin bisa kami naikkan ke laporan polisi. Dan pada saat kami melakukan penyelidikan, kami akan mengatakan kepada korban maupun kepada keluarga pelaku bahwa kami Satreskrim Polres Tabalong, khususnya unit PPA Perlindungan Perempuan Anak, memfasilitasi jika ingin diadakan mediasi. Nah, dari mediasi tersebut, yang awalnya mungkin nih suami istri nggak mau ketemu, yang istri langsung lari ke kantor polisi melaporkan. Suami jadi nggak ada waktu nih buat minta maaf, karena sambat lagi. Karena bini nih sudah sarik benar nih. Aku harus melaporkan lagi ke Jepang. Kada terima aku nih harus dijarai lagi. Tapi itu pemikiran pada saat kalap gitu ya. Pada saat kalap. Makanya kan kami katakan kami beri kesempatan untuk pihak kedua untuk memediasi RT atau yang dituakan. Dan jika pada saat itu tidak ditemukan titik terang, kami akan memberikan fasilitasi untuk dimediasi. Pada saat mediasi itu pun bukan berarti bisa diselesaikan atau misalnya harus langsung cabut, suami bisa langsung dibebaskan. Pada saat mediasi nanti akan ditampung. Kalau misalnya korban nggak berkenan, akan dilanjutkan. Tapi biasanya kebanyakan kalau setelah dimediasi damai, diberikan surat perjanjian gitu antara kedua belah pihak, dipadahi. Kalau misalnya di kemudian hari diulangi lagi, itu ada tahu lagi toh? Itu akan kami lanjutkan. Karena sudah ada catatan nih di kepolisian. Baik. Oh, jadi intinya walaupun sudah diproses di polisi katakanlah begitu, karena pada saat itu kalap gitu ya, istrinya panik misalnya, istrinya sarik benar gitu lah. Ini aja, tapi ternyata di tengah jalan misalnya berubah pikiran, bisa saja itu ya. Tapi tentu saja dengan prosedur tertentu kan ya. Setelah wajib lapor ya. Oke. Dan prosesnya
tidak singkat. Tidak singkat ya. Biasanya. Oke. Ada permohonan dari korban untuk gitu. pencabutan pelaporan Oke, karena kan baik. administrasi sudah masuk ya. Masuk, Oke. gitu. Kira-kira begitu ya Pak Mursid Ilham ya, ada Oke. kemungkinan untuk bisa bebas setelah Oke. memenuhi prosedur-prosedur tertentu, apalagi ada permohonan dari korban Ada begitu ya. permohonan dari korban. Itu yang penting ya. Oke, saya ke Mbak Sarah dulu. Mbak Sarah, adakah data-data terkait dengan KDRT ini dari tahun ke tahun di Kabupaten Tabalong ini bagaimana trennya ini Mbak Sarah ini? Kalau makin tahun ke tahun makin naik, Pak. Oh ya, Tinggi. justru makin naik. Ya, apa Tinggi. ini kira-kira penyebabnya kok KDRT, laporan polisi terkait KDRT ini menaik ini Mbak Sarah? Tinggi, dikit-dikit kan laporannya Iya. tinggi. Iya. Kayak Misalnya dipukul. berkelahian, Tinggi, misalnya berkelahi. bertetangga lawan kiri kanan boleh, bisa kan dilaporkan juga bisa ya? Oh tapi bukan rumah tangga. Bukan, tinggi. Oke. Lingkup rumah tangga aja. Misalnya lakinya sarik sampai Mm-mm. marunggut, karambut, Tinggi, jambak. jambak misalnya, laporkan Melapor, tinggi. atau sakit hati misalnya, Tinggi. sapor lah. Bisa, Itu Pak. kira-kira Bu Tinggi. ya. Apakah ini pertanda bahwa kesadaran hukum masyarakat ini sudah meningkat atau bagaimana ini Bu Sarah? Kesadaran masyarakat. Terhadap hukum, artinya tidak boleh orang melakukan tindakan-tindakan anarkis begitu terhadap rumah tangga, apalagi apakah ini juga bahwa masyarakat sudah lebih paham hukum begitulah kira-kira, bagaimana menurut Anda? Atau masyarakat sudah bisa memilah-milah mana yang harus dilaporkan, mana yang tidak, bagaimana ini? Atau Mbak Yurinda? Oh, iya. Izin menjawabkan ya Pak. Jadi mungkin karena pemikiran masyarakat gini Pak, cara teraman Mm-mm. untuk berlindung, Oh, oke, untuk baik. menerimakan laporan. Mm-mm. Yang pertama, karena mungkin kalau seandainya melaporkan hal tersebut ke keluarga mungkin akan Mm-mm. lebih panjang dan tidak Oh, iya. mendapatkan kepastian. Oke. Lalu mungkin di situ berpikir, oh Langsung ke Polres. kayaknya saya harus ke Polres. Polres saja ya. Walaupun sebenarnya kami di Polres setiap perkara yang ditangani tidak mesti kami penjarakan. Oh, Mungkin iya. akan kami berikan Mm-mm. pencerahan. Oke. Bagaimana sih ini? Apakah ini Mm-mm. masuk tindak pidana Mm-mm. atau tidak? Mm-mm. Langkah selanjutnya harus dilakukan oleh korban bagaimana? Mm-mm. Mungkin Oke. dari situ mereka Mm-mm. oh iya mungkin ini yang harus kami lakukan selanjutnya ini. Oke, baik. Gitu. Oke, Bu Sarah dan Bu Yurinda, terkait dengan saat melaporkan itu ya, apakah Polres Tabalong juga siap menerima laporan itu 24 jam? Kadang-kadang kan lagi berkelahian ini tengah malam nih, jangan-jangan kantor polisinya tutup lagi, atau bagaimana ini? Laporan terkait waktu pelaporannya ini, apakah Waktu pelaporan sendiri itu 1 kali 24 jam. Oke. Kapan aja standby ya? standby terus. Oke, Kami baik. terimakan terus pokoknya. Kalau ada laporan-laporan, Ada laporan, kami oke. layani. Baik, Ibu Yurinda dan Ibu Sarah, tadi kita bahas luar biasa KDRT. Kalau sudah KDRT ini kadang-kadang yang jadi korban juga anak-anak ini Bu ya. Anak-anak ada. Anak-anak jadi anak-anak menjadi apa namanya ya, tertekan karena orang tuanya bertengkar, orang abahnya di penjara. Adakah apa namanya, katakanlah ya sesuatu yang bisa melindungi anak ini Bu Sarah atau Bu Yurinda? Kalau biasanya Atau katakanlah adakah undang-undangnya tentang perlindungan anak begitu loh? kalau undang-undang untuk perlindungan anak ada, Mm-mm. yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Mm-mm. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun. Hmm. Nah, 18 tahun ke bawah itu Termasuk Masuk anak ya? masuk anak dalam kandungan Mm-mm. masih anak. Jadi perlindungan anak, ulun jelaskan sedikit nih Pak. Mm-mm. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin Mm-mm. dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dari kekerasan nih, Mm-mm. kekerasan apa aja, Mm-mm. dari luar lingkungan keluarga, apalagi kekerasan di dalam rumah tangga. Mm-mm. Kebanyakan sih memang anak-anak yang jadi Korban. utama. Iya, iya. Kan anak-anak gak ngerti, Mm-mm. belum mengerti, belum Mm-mm. paham Mm-mm. mentalnya Iya. kena. Mm-mm. Kok mama lawan abah nih Berkelahi terus. terus Ih. berpukulan. Ih. Nah, mentalnya main Pak, keluar nanti sedikit-sedikit pukul Iya, iya, sama iya, iya. teman. Mm-mm. Menirukan. Emosi Hmm. apa-apa, tidak bisa mengontrol emosi, Mm-mm. mudah marah. Mm-mm. Dari Ya. situ perilaku anak terbentuk dari lingkungan keluarga. Keluarga. Oke. Yang paling pertama. Baik, Bu Polwan,
Tadi Anda katakan bahwa adalah perlindungan anak akibat misalnya kekerasan rumah tangga, dalam rumah tangga. Bagaimana bentuk perlindungan anaknya ini? Apakah ada semacam konseling pada anak Oke. atau ada semacam perlindungan kalau misalnya kan bisa saja terjadi nih ketika mereka sudah dari rumah tangga nih melihat kekerasan-kekerasan begitu ya Bu ya. Kemudian dia akan terapkan nih di lapangan di luar. Ketika melihat orang tuanya berantem begitu, dia akan punya keberanian juga untuk melakukan tindakan kekerasan kepada kawan-kawannya. Nah, bagaimana ini bentuk perlindungan anaknya nih kalau dilihat dari undang-undang tersebut, Bu? Apakah ada semacam bimbingan kah atau konseling kah atau apakah terutama buat anak-anak yang terlibat dalam keluarga yang berkonflik ini, Bu? Jadi biasanya kalau ada dari, tapi ini sedikit jarang sih Pak, ada orang tua yang mau anaknya kami ikutkan untuk konseling atau psikologi. Ya. Padahal dari kami sendiri kalau jika ada korban anak yang mengalaminya, biasanya kami akan ikutkan psikologi untuk memantau psikologi anak. Gimana nih psikologinya ketika melihat orang tuanya bertengkar. Dan kami di Polresta Balong juga siap memberi gimana maksudnya perlindungan kepada anak, misalnya dari sekolahnya berkoordinasi dengan pihak sekolah supaya anak-anaknya ini nggak dibully karena mendapat perilaku atau kekerasan yang mereka alami di rumah. Kami beritahu kepada UPTD PPA untuk disampaikan kepada lingkungan sekitarnya, keluarganya, biasanya seperti itu Pak kami sampaikan. Jadi anak akan merasa lebih aman, nggak malu biasanya Pak atau ketakutan. Gitu. Oke, Bu Sarah dan Ibu Yurinda, tadi Anda mengatakan bahwa batasan yang disebut anak itu 0 sampai 18 tahun begitu ya? Kira-kira begitu ya. Apakah ini juga itu masuk dalam perlindungan anak ya? Undang-undang dalam perlindungan anak seperti yang dikatakan itu. Apakah ini juga mencakup tentang kenakalan anak katakanlah begitu, misalnya ya macam-macam kenakalan anak itu. Apakah itu juga termasuk penanganan dalam hal perlindungan anak ini, Bu Sarah atau Bu Yurinda ini? Kenakalan remaja katakanlah begitu, dia belum apa-apa sudah ikut maaf anak-anak yang di luar sana yang tidak terkontrol. Bagaimana ini bentuk perlindungannya nih buat mereka? Itu masuk di sistem peradilan pidana anak Pak, Oh, atau peradilan. yang SPPA. Di sini kami bisa jelaskan sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana, yang mana tercantum pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang SPPA. Oke. Katakanlah anaknya nakal begitu ya, kemudian diproses hukum begitu ya. Kan mereka masih anak-anak ini Mbak Sarah atau Mbak Yurinda nih. Apakah mereka juga diperlakukan seperti layaknya orang dewasa, katakanlah misalnya begitu ya, dimasuk penjara atau dikumpul dengan orang-orang dewasa? Apakah ada semacam ya apa ya namanya itu, saya tidak terlalu kopi dengan masalah hukum, ada semacam perlakuan khusus terhadap anak katakanlah begitu? Bagaimana? Biasanya ada perlakuan khusus Pak buat anak-anak, tapi kami akan nilai dulu dari segi tindak pidana apa yang dilakukan oleh anak tersebut. Memang untuk anak-anak kami biasa katakan ABH, anak yang berhadapan dengan hukum, adalah anak yang berkonflik dan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, atau anak yang menjadi saksi pidana. Biasanya kalau ada anak-anak yang dari 18 tahun ke bawah nih Pak, apa sih kami lihat misalnya tindak pidananya berulang? Apa sih tindak pidana yang berulang? Misalnya mencuri sepeda motor, curi HP temannya, mencuri HP, ada lagi banyak nih curi gas. Sekarang Curi gas ya? Curi gas. Oke. besi. Ketahuan, dilaporkan satu kali, oke. Kami beri Bimbingan lah. bimbingan, karena mikirkan anak ini masih sekolah. Ya. Biasanya jatuhnya kepada diversi karena melihat hak-hak anak. Ya. Kalau misalnya kemudian hari diulangi lagi, Karena jara-jara juga. ada jara-jara juga, itu bisa Pak. Oke. Kami masukkan sel khusus anak, Oh, sel. adanya di Martapura. Oh begitu. Artinya ada perlakuan khusus ya. Kalau misalnya tindak pidananya kalau membuli, berantem, mungkin akan kami biasanya bimbing anak tersebut. Oke. Kami akan melakukan pembimbingan di kantor polisi untuk
memberitahu apa sih ini salah atau tidak. Tapi misalnya terlibat dalam pembunuhan, penganiayaan, pencurian yang berat dan berulang, biasanya itu Pak bisa masuk, dan hukumannya pun lebih berat. Cukup berat Pak. Ada yang sampai 4 tahun, apalagi yang menyetubuhi. Kadang anak-anak nih pikirnya, oh masih di bawah umur. Kada apa juga. Kada apa juga melakukan tindak pidana. Salah itu. Itu salah. Itu salah besar. Jangan jangan melakukannya. Sekarang ini jangan mindsetnya kayak gitu. Karena ada undang-undangnya Pak. Ada undang-undangnya ya. Oke, luar biasa. Ibu Sarah, Ibu Yurinda, kalau kita bicara masalah keluarga, anak-anak apalagi tidak akan cukup 2 jam. Tidak akan cukup untuk membahas itu. Tapi setidaknya kita sudah tahu hal-hal terkait dengan KDRT, kekerasan terhadap anak, perlindungan anak itu dilindungi hukum. Intinya begitu, Bu ya. Sangat dilindungi hukum dan ada hukumnya yang mengatur tentang hal itu. Oke. Terima kasih Ibu Sarah dan Ibu Yurinda. Barangkali satu lagi ini ketinggalan. Apa yang ingin Anda sampaikan buat keluarga dan ya termasuk anak-anak yang di luar sana terkait dengan KDRT kah itu atau perlindungan hukum kah? Apa yang ingin Anda sampaikan? Oke, Bu Yurinda atau Bu Sarah barangkali. Terima kasih banyak untuk khususnya warga Tabalong nih. Untuk mengenai rumah tangga. Kalau menurut saya pribadi, rumah tangga itu adalah orang yang paling pertama yang harus kita lindungi. Baik suka duka, orang yang paling pertama ada untuk kita adalah keluarga. Apalagi anak. Anak masa depannya panjang. Jadi kita jaga, kita lindungi untuk anak-anak. Anak-anaknya juga harus bisa membawa dirinya untuk lebih baik. Kalau sekolah, ikuti aturan sekolah. Sekolah yang benar gitu ya. Kalau di rumah, apa kata orang tua ikuti. Karena kata orang tua, kata guru yang lebih tua daripada kita itu untuk membimbing kita. Baik. Ibu Yurinda, Ibu Sarah dari Satreskrim Polresta Balong, terima kasih telah berbincang-bincang dengan kita di kesempatan pagi hari ini terkait dengan KDRT dan juga perlindungan tentang anak. Nanti kapan-kapan main kesini lagi Bu ya. Boleh. Kita ngobrol lagi ini karena masih banyak nih ya artinya bicara tentang keluarga ini mengasihkan begitu ya, karena banyak sekali kasus-kasus seperti yang Anda katakan tadi bahwa trennya justru meningkat begitu ya dari tahun ke tahun. Seperti yang Ibu Sarah katakan tadi, menjambak sedikit aja dilaporkan. Kemudian pokoknya artinya ini masyarakat sudah tahu ya bahwa itu tidak boleh, itu melanggar hukum ya. Baik teman-teman radio di mana saja Anda berada, demikian bincang-bincang kita dengan Satreskrim Polresta Balong. Bidang apa? PPA. Perlindungan Perempuan dan Anak. Perlindungan Perempuan dan Anak ya. Jika ada masalah terkait dengan yang kita bicarakan tadi, Anda bisa lapor ya. 1x24 jam terbuka. Ya, apapun yang terjadi, jam berapapun, jika mengalami hal-hal yang kita sebutkan tadi, akan diterima laporannya ya. Oke. Sekali lagi mengucapkan terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat Ibu Sarah, Ibu Yurinda ya. Dan kita akhiri kebersamaan kita dengan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Radio Suara Tabalong, nyalakan pemberitahuan untuk mendapat update info terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.